Assalamualaikum teman-teman, kali ini saya kedapatan servis mesin cuci SAP 2 tabung manual. Keluhannya itu setiap dihidupin dia anjlok ya di meteran. Jadi begitu on, dicolokin, dihidupin, langsung turun meteran listrik. Ini kita mau cek dulu ya teman-teman ya. Oke, ini di sini kabel sepertinya sih agak mencurigakan ya. Kemungkinan besar sih memang dari kabel ini, takutnya ada yang short, tapi kita mau cek juga ke lainnya. Kita ukur di multitester, dia nggak ada ngonek sama sekali ya, artinya putus. Nah ini di meteran 0 ya, angkanya nggak naik ya. Kemungkinan besar ada masalah memang, biasanya mungkin fuse atau apa ya, atau dari kabel. Kita mau buka dulu bagian cover belakangnya teman-teman. Di sini ini ada skrup, kita buka. Ini bagian dalam wajib diperiksa ya, karena keluhannya itu anjlok, takutnya ada short dari kabel atau putus atau arus pendek ya. Kita buka gampang ya, bagian belakang itu ada skrup ya, kita buka. Ini area dalamnya, ini bekas servisan juga ya teman-teman. Di sini sudah diisolasi, ditutup plastik, mungkin takut kena air. Nah ini dari kapasitor sih sepertinya oke ya, kapasitor harusnya nggak ada masalah ya. Ini kemungkinan besar ada short, makanya dia anjlok ya, atau arus pendek. Kita harus buka dulu satu persatu kabelnya, kita lihat, takutnya ada kabel yang terkelupas dan nempel. Nah ini kan tadi sudah mati ya, walaupun dicolok. Ini kemungkinan besar fuse-nya putus, tapi untuk ngetes kita harus coba dulu. Ini kita putusin dulu ya untuk fuse-nya ya. Jadi kabelnya 2 itu kelihatan nanti setelah diputus, baru kita ukur kira-kira masih connect atau enggak. Soalnya ini mati ya, tadinya anjlok gitu, kayak bunyi dep gitu, bunyi ledakan kecil lah gitu ya, kayak listrik beradu. Nah setelah itu dicolok lagi tuh dia udah benar-benar sama sekali nggak mau nyala. Jadi makanya fuse dulu yang kita mau periksa. Oke, di sini fuse aman ya, jadi ada tahanannya ya. Nah itu artinya fuse nggak ada masalah. Setelah itu kita mungkin bakal ngecek ke ini dia kabel power ya teman-teman. Nah ini kabel powernya, colokannya lah ya, kita tes. Kita putusin dulu ini kabelnya. Ini wajib dites ya teman-teman ya, karena ini masalahnya mati total, jadi takutnya di kabel. Tapi feeling kita sih memang kayaknya sih di kabel ya, entah itu short atau gimana, atau putus atau gimana ya, kita nggak tahu. Oke, di sini ngonek ya teman-teman ya, satu kabelnya ngonek. Ini ada 2 kabel, di sini kita tes satu lagi. Ini sepertinya yang satu putus teman-teman. Ini kabel ya, kemungkinan besar sudah fix di kabel. Kita tinggal cari di mana area putusnya, atau mau ganti kabel secara keseluruhan atau gimana. Intinya kita sudah cek, dan ini masalahnya di colokan kabelnya. Nah ini sih saya feelingnya ke sini nih, ini karena ini ada sambungan, takutnya short, ada yang nempel gitu ya, isolasiannya kurang bener atau gimana. Kita putusin dulu area yang jeleknya, ini kita putusin sebentar, nanti baru kita sambung ulang ya. Jadi area yang pernah diisolasi ini, yang dicurigakan itu, nah ini dia. Ini kita buang. Bentar, kita mau coba nyambung dulu ya teman-teman ya, nyambung kabelnya dulu. Ini area yang ini nih, kita kan sudah putus ya teman-teman. Ini kayaknya sih ada semacam short di sini. Mungkin kabelnya terkelupas atau gimana. Sini ada area yang gosong ya teman-teman ya. Sebentar nih, agak kurang jelas. Ya ini ada yang bekas kebakar. Nah ini kelihatan nih mas, kebakar di sini nih. Nah itu, jadi sambungannya masalahnya nih, kebakar. Nah ini kebakar di sini nih, dia putus kayaknya di sini nih, mungkin harus pendek ini. Ini kan sambungan nih, jadi dilangsungin aja ini, langsungin ini, dilangsungin ke sini sampai ini sih angus nih dalamnya nih. Ini mau dibuka, tercoba dia dibuka ya. Oh dia kebakar ini nih tuh.
konsleting. Oke, setelah itu langkah selanjutnya adalah merapikan kabel yang sudah dipotong-potong tadi ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau nyambung, tinggal ikutin aja atau ingetin aja kabel mana aja yang dipotong tadi ya. Ini disambung, diisolasi yang kuat ya, biar nanti dia nggak ada arus pendek lagi. Isolasinya penting untuk diperhatikan, dia harus kuat, rapat, jangan sampai bocor ya teman-teman. Ini fuse-nya juga selanjutnya kita pasang ya. Tadi kan kita potong. Jadi kita mau sambung lagi. Tinggal ngikutin aja sekali lagi kabel yang sudah dipotong-potong tadi pas di awal tadi. Cukup mudah lah ya. Kalau bingung kan kita bisa tandain lah teman-teman ya. Kalau mau bongkar sendiri atau gimana bisa dihafalin lah. Oke, kita rapikan dulu teman-teman di sini. Sekali lagi isolasi harus kuat ya. Sambungan kabel juga konekannya harus kuat, jangan sampai ada yang bocor karena bahaya, takutnya nanti dia short lagi. Nah, setelah semuanya sudah beres, kita ukur lagi pakai multitester di kabel colokannya, kita putar satu timer. Nah, ini sudah ngonek ya, artinya hidup ya harusnya ya. Ini timernya kita matiin dulu. Selanjutnya ke bagian washing, tadi di spin ya. Ini washingnya juga udah ngonek, udah hidup ya, sudah bagus. Mantap. Selanjutnya kita mau coba colokin. Nah, ini kita colokin dulu ke power langsung ya, ke listrik. Sebentar. Nah, ini kita putar timer bagian washing. Oke, sini muter ya teman-teman ya. Nah, ini sudah bekerja, sudah hidup. Artinya sudah oke lah ya. Kita matiin dulu. Kita tes juga bagian spin atau pengering. Nah, ini muter, ada getaran. Kita buka, mati. Kita tutup, muter lagi. Nah, ini kita buka, ngerem lagi ya, mati ya. Oke, di sini mantap ya, sudah oke. Kita coba sekali lagi. Ya, muter. Sini sudah berhasil ya. Artinya cuma di kabel aja. Nah, ini sudah nggak anjlok lagi ya, begitu dinyalain ya. Tadi sebelumnya itu sempat anjlok, terus mati total. Jadi ada arus pendek di kabel sini. Kabel sambungannya nempel mungkin ya, jadi menyebabkan short gitu, beradu ya. Nah, ini selanjutnya tinggal kita rapihin teman-teman di sini. Oke, sudah oke ya. Kita tes lagi nih sekali lagi biar yakin. Oke, mantap, sudah hidup dan gak anjlok. Ini dia mesin cuci Sharp 2 tabung manual. Keluhannya itu anjlok dan mati total. Terima kasih sudah menonton.